Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bungawati SPD dari SMA Negeri 14 Goa, calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan mengenai esensi pendidikan dan pengajaran. Dalam aktivitas kita tentu melaksanakan tugas sebagai guru. Terkadang sangat sulit untuk memberikan definisi tersendiri mengenai pendidikan dan pengajaran. Hal ini diakibatkan oleh cara pandang kita yang selalu bersentuhan dengan teori-teori dan konsep pendidikan modern dari luar. Sementara esensi konsep pendidikan nasional kita terkadang terabaikan. Nah, disinilah perlunya kita sebagai tenaga pengajar untuk lebih banyak memahami sejarah keberadaan pendidikan nasional kita. Memahami secara utuh gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan di dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kecakapan menurut saya adalah kemampuan anak menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Sementara kemandirian sesungguhnya adalah kemerdekaan dalam menentukan arah hidup seorang anak yang selalu berawal dari kodratinya. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari sini saya berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan satu kesatuan kegiatan persiapan, penyediaan bekal kepentingan dalam menjalankan kehidupan seorang anak melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, hal ini berkesesuaian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran itu merupakan suatu persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam cakupan yang lebih luas tentang Ki Hajar Dewantara itu meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, dari sini saya memahami bahwa pendidikan memiliki peranan penting untuk membentuk peradaban bangsa, yakni bangsa yang senantiasa berpijak pada budaya-budaya kebaikan, budaya gotong royong, budaya yang selalu menjunjung tinggi keberagaman dalam persatuan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Itulah sebabnya pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan, karena pendidikan itu merupakan media tempat ditumbuhkannya nilai-nilai luhur suatu bangsa, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan seiring dengan perubahan waktu. Mengingat pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa penyediaan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada siswa hendaknya selalu memperhatikan kodrat alam, termasuk lingkungan geografis dan lingkungan sosial siswa. Demikian pula kodrat zaman yang berarti penyediaan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak zaman 80-an
jauh berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, dari pemahaman esensi pendidikan dan pengajaran tersebut, saya sebagai pembelajar menyadari bahwa membelajarkan siswa harus selalu memperhatikan semua unsur atau aspek pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, demikian juga sebagai pembelajar senantiasa harus memahami esensi pendidikan dan pengajaran yang bersifat pada pikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah tanggapan saya mengenai esensi pendidikan dan pengajaran. Indonesia Maju, salam dari guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.